Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan akan bagian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Bapak, Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini, agar kebenaran firman yang akan disampaikan betul-betul mendarat dan sampai kepada jemaat yang akan mendengarkan. Sehingga melalui firman Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu berkemah di sekeliling ruangan ini, agar supaya kami tidak membuka celah untuk oknum apapun untuk dapat mengganggu konsentrasi kami untuk merenungkan akan bagian firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita lanjut ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Sampai demikian jauh pembacaan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan. Pertanyaan-pertanyaan ini kerap timbul dalam benak kita. Dan ada 4 pertanyaan yang akan kita dengar secara seksama. Yang pertama, di mana kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi ketakutan, tragedi, bencana, dan kesedihan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa sesungguhnya kita bergantung kepada Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, sampai manakah kita dapat bergantung kepada Tuhan? Dan yang terakhir, apakah Dia pribadi yang sungguh dapat kita andalkan, baik pada saat kesukaran maupun bahagia? Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tragedi, bencana, kesedihan, dan Tuhan itu ada dan akan selalu ada. Tuhan adalah pencipta alam semesta yang rindu agar kita mengenal Dia. Itulah alasan kita ada di sini, di dunia. Ini adalah kerinduannya, bahwa kita bergantung kepadanya, mengalami kekuatannya, mengalami cintanya, mengalami keadilannya, mengalami kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Dia berseru kepada mereka yang rindu datang kepadanya dengan berkata, datanglah kepada aku. Tidak seperti kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok.
Tuhan tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi tahun depan dan dekade berikutnya. Ia berkata, "Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian." Kita bisa melihatnya dalam Yesaya pasal 46 ayat 10. Dia tahu apa yang akan terjadi di dunia. Yang lebih penting, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan dia akan ada untukmu. Jika kau memilih dia untuk masuk dalam kehidupanmu, dia memberitahu kita bahwa dia bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46 ayat 1. Pertolongan selalu ada dalam masa-masa sulit. Tetapi ketika kita harus membuat usaha yang sungguh-sungguh untuk mencarinya. Dia berkata, apabila saudara mencari aku, saudara akan menemukan aku. Apabila saudara mencari aku dengan segenap hati, Yeremia pasal 29 ayat 13, itulah teks perenungan kita pada pagi hari ini. Tetapi bukan berarti siapa yang mengenal Tuhan akan terhindar dari masa-masa sulit. Tidaklah demikian. Ketika sebuah serangan teroris menyebabkan kematian dan penderitaan, siapa yang mengenal Tuhan bisa saja akan mengalami penderitaan ini juga. Begitupun saat ini, saat serangan virus corona COVID-19 telah menelan jutaan korban jiwa secara global. Corona datang, bencana dunia, Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja tutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib stop, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilia Santo Petrus, bukan dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam baptis, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulut yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tak ada yang boleh tersisa terkecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui dalam doa, kenali dia melalui perkataannya di saat yang hening dan teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun ada kedamaian dan kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan. Salah satu pengikut Yesus Kristus berkata seperti ini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal
4 ayat 8 sampai yang ke-9. Kenyataan memberitahu kita bahwa kita akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Bagaimanapun, jika kita menjalaninya sambil mengenal Tuhan, kita dapat bereaksi terhadap masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dan dengan kekuatan yang bukan dari diri kita, namun dengan kekuatan Allah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian. Karena Dia selalu ada bersama kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tuhan memberitahu pengikutnya, kata-kata yang melegakan ini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan saudara, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah saudara takut, karena saudara lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10:29-31. Jika saudara bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia akan mengasihimu seperti yang orang lain tidak pernah lakukan. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang mampu memberikan kasih seperti itu, yang rela mati untuk kita, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tragedi, bencana, kesedihan, kehendak Allah dan kehendak bebas kita. Tuhan telah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Memilih mengikuti Dia atau tidak. Memilih untuk mencintainya atau tidak. Memilih untuk memuliakannya atau tidak. Memilih untuk mengutamakan Dia atau tidak. Memilih untuk taat pada kehendaknya atau tidak. Memilih untuk turut memikul salibnya atau tidak. Memilih untuk tetap teguh dalam iman percaya kita atau melepaskannya. Kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tetapi secara manusiawi, kita menangis dan dalam jiwa kita. Tetapi Tuhan, bagaimana bisa Kau biarkan sesuatu yang besar ini terjadi? Bagaimana tindakan Tuhan yang kita mau? Apakah kita mau Dia mengatur perbuatan orang-orang dalam kasus serangan teroris? Berapa jumlah kematian yang diperbolehkan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mengizinkan kematian satu orang saja, yaitu sang pelakor tersebut? Apakah kita merasa bahwa Tuhan mengizinkan kematian ratusan orang atau jutaan orang dengan corona? Apakah mungkin Tuhan hanya mengizinkan kematian orang-orang tertentu saja? Mengapa ini? Mengapa itu? Banyak mengapa yang tidak terjawab. Jawabannya adalah yang pertama, jika kita tidak dapat memahami Allah. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kita tidak dapat memahami Allah. Jalan-jalannya tidak terselami. Tetapi suatu hari nanti, kita akan mengerti mengapa hal-hal ini terjadi. Ada ruang untuk misteri Allah di dalam Injil. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11:33-34. Poin yang kedua, Allah berdaulat. Dia berhak melakukan apa saja yang diinginkannya. Dia mengetahui yang terbaik. Dia berdaulat. Jika Allah sudah menghendaki terjadi, maka akan terjadi. Dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Namun, ada hal yang membatasi Allah, yaitu firman-Nya, yaitu kasih-Nya. Allah dalam kedaulatannya telah membatasi dirinya sendiri pada firman-Nya, yang adalah wujud kasih-Nya. Dan Allah yang kasih itu mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yakinlah akan hal itu, saudara. Tragedi, bencana, ketakutan, di manakah Tuhan sekarang? Alkitab berkata bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53:6. Akibatnya, dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan, dan dosa itu mempengaruhi lebih banyak di dalam kehidupan kita. Hukuman bagi dosa kita adalah kematian atau terpisah selamanya dari Tuhan. Bagaimanapun, Tuhan telah menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk diampuni dan mengenal Tuhan. Melalui kasih Tuhan, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16-17 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Tuhan mengerti penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini. Yesus meninggalkan kenyamanan dan keamanan di sorga dan memasuki lingkungan keras yang kita tinggal. Yesus merasakan lelah, lapar dan haus, mendapat tuduhan orang-orang, dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Tetapi Yesus mengalami lebih berat dari penderitaan sehari-hari. Yesus, anak Allah dalam bentuk manusia, dengan kerelaan menanggung segala dosa kita dan menebus hukuman mati yang seharusnya menjadi milik kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menjalani penyiksaan, Dia sekarat dan kematian yang memalukan di atas kayu salib agar kita dapat diampuni. Dia menawarkan kepada kita kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah pemberian Tuhan yang kita dapatkan ketika kita meminta Dia untuk memasuki kehidupan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hari ini cukup sederhana. Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup ini adalah di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ada jaminan terindah di dalam Yesus. Izinkan Dia masuk dalam kehidupanmu. Dia ingin masuk dalam kehidupan kita. Kita memiliki hidup bahkan setelah kematian. Lalu, apa yang membuat kita takut? Kematian orang yang kita cintai meyakinkan kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan hidup ini dan dunia ini. Di suatu tempat jauh ke dalam jiwa kita, kita tahu bahwa pasti ada tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Bebas dari kesakitan, bebas dari sakit hati, kesulitan, dan penderitaan. Tentu saja, Tuhan punya tempat yang lebih baik. Dia menawarkan kepada kita, tempat ini punya cara yang sangat berbeda, yang dimana kehendaknya selalu dilakukan sepanjang waktu. Di tempat ini Tuhan akan menghapus air mata dari mata semua orang. Dan ia akan dan tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Dan Tuhan oleh Roh-Nya akan tinggal di dalam orang yang telah ditebus dosanya. Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh serangan teroris
cukup menakutkan. Ancaman virus corona cukup mengerikan. Tetapi saudara harus ingat bahwa menolak hubungan pribadi dengan Tuhan yang ditawarkan oleh Yesus kepadamu adalah hal yang lebih menakutkan. Tidak hanya di dalam kehidupan abadi, dan tidak ada hubungan yang sebanding dengan pengenalan akan Tuhan sendiri di dalam hidup ini. Dialah tujuan hidup kita, sumber ketenangan kita, kebijaksanaan kita di dalam saat-saat yang membingungkan, kekuatan dan harapan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita betapa Allah itu dahsyat dan hebat serta luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah hamba sampaikan. Hamba berhenti sampai di sini. Hamba berdoa supaya Roh Kudus terus akan berbicara bagi setiap pemirsa, jemaat Tuhan yang sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kami dan menjadi berkat untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan tetap akan berada di samping kami sampai Engkau panggil kami kembali kepada menghadap Engkau pada Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.